Kadang-kadang kita heran, Pak, kenapa saya ini banyak kali penyakit? Kolesterol, asam urat, jantung koroner, gula. Orang dia nggak pernah baca amal-amalan surah Yasin, surah Al-Waqiah. Itu penolong penyakit itu, Pak. Kalau Bapak mau ingin terhindar dari penyakit-penyakit, bacalah surah Al-Waqiah, surah Yasin, surah Al-Muluk, surah Al-Kahfi, amalkan setiap saat. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu jarang ke rumah sakit, jarang periksa, paling demam-demam sedikit aja. Ulama-ulama kita itu mana ada sakit-sakit parah? Seperti Tuan Thohir, Mahmud Syihabuddin. Mahmud Syihabuddin itu ketika di sebuah pengajian, ada orang mengasih uang satu tas, Pak. Uang itu dikasihkan ke Mahmud Syihabuddin ketika waktu pengajian. Apa katanya? Saya tidak mau menerima uang. Kalian bagi-bagilah semua pengajian itu. Dibagi-bagi semua pengajian itu. Dibagi-bagi. Ada yang dapat, pokoknya bagi 300, 400 ribu satu orang. Berapa itu pengajiannya? Gak mau dia ngambilnya, Pak. Kok kita, bukan kita sini, kita sana. Oh, nantilah bawa dulu ke rumah. Dicek dulu. Oh, itulah ulama luar biasa memang. Saya puji Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin. Memang saya belum pernah ketemu sama beliau. Waktu saya tahun 93 ke Medan, beliau masih mengajar. Ulama-ulama Ismailiyah itu semua diajarnya. Semua murid-muridnya. Waktu itu beliau sudah tua kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ketenangan jiwa. Bagaimana kita harus mendapatkan ketenangan jiwa? Yang pertama, muhasabah. Kita selalu mengintrospeksi diri kita, kesalahan kita. Ta'lim. Yang kedua, ta'lim, banyak belajar. Belajar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, qiyamul lail. Melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail sepanjang masa. Terus apa lagi? Qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, termasuk surah Yasin. Tauhid, memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, Pak ya. Mulai besok bacalah surah Yasin, baca surah Al-Waqiah, baca surah Al-Muluk, baca surah Al-Kahfi. Insyaallah akan mendapatkan ketenangan jiwa dimanapun kita berada. Yang keempat, orang yang membaca surah Yasin terhindar dari siksa kubur. Ada 4 penyebab manusia itu terhindar dari azab kubur. Apa yang harus dilakukannya? Yang pertama, famuhafazatus shalah. Pelihara salat. Setiap saat begitu azan mengumandangkan, salat di awal waktu. Salat harus kita jaga. Berapa banyak manusia tidak menjaga salatnya, tidak menjaga ibadahnya. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara ziharan. Siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, dinyatakan dia kafir. Tapi sebagai ulama tidak mengatakan kafir murtad. Tapi dalam buku saya baca Said Ahmad Al-Alawi Al-Maliki, itu orang yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja kafir murtad katanya. Na'udzubillahi min dzalik, Pak. Ngeri. Makanya orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja, bahwa ketika dia ingin mengganti mengqadhonya, boleh. Dalam fikih sunnah, lihat tentang bab sholat, boleh diqadho, tapi tetap dia berdosa meninggalkan sholat itu, Pak. Tetap berdosa meninggalkan sholat itu. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat tidak dalam keadaan sengaja, tertidur atau lupa, dia wajib mengqadhonya, tapi tidak dia dikatakan dia berdosa karena terlupa. Orang terlupa, orang yang tertidur, orang yang dipaksa, itu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa muhafazatus shalah, peliharalah salat. Untuk menghindarkan dari azab kubur, peliharalah salat. Yang kedua, was-shadaqah,
rajin bersedekah. Maka sedekah ini salah satu amalan yang akan mengalir terus ke kuburannya. Ada dalam hadis Sunan Ibnu Majah, inna mimma yulhaqu al-mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Amal yang senantiasa mengalir ke kuburannya setelah dia meninggal dunia. Apa Pak? Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyara. Dia memiliki ilmu, dia ajarkan manusia dan dia share ilmu itu. Seperti Bapak ini, Bapak tidak ceramah, tapi Bapak men-share ilmu. Ketika Bapak meninggal dunia, mengalir terus ke kuburan Bapak. Nah, menyiapkan pengajian-pengajian seperti subuh ini. Meninggal dia, mengalir terus ke kuburannya. Atau belum dia meninggal, dia dapat pahala. Sama posisi pahalanya seperti orang ceramah. Kan enak kayak gitu. Kita tidak bisa kita mengajar, tapi kita ikut menyiapkan pengajian-pengajian. Pengajian ini subuh disiapkan. Ketika kita sama pahalanya kepada dengan ustaz yang ceramah, mati mengalir terus ke kuburannya. Yang kedua, waladan salihah wa waladan salihah antarakahu. Anak yang solih dia tinggalkan, dia didik, dia sekolahkan, dia ngajikan. Maka ketika dia meninggal dunia, mengalirlah terus ke kuburan. Idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Apabila mati anak Adam terputus amalnya. Amal orang yang mati terputus. Tapi amal orang yang hidup, ketika dia mendoakan orang yang mati, nyampe amal itu. Itu ingat Pak. Amalan orang yang hidup kepada orang yang mati, nyampe. Amal orang yang mati itu terputus. Tapi orang yang mati itu, rohnya bisa dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang karena dia tidak bisa beramal, hanya sekedar mengadu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mushafan wa warasahu. Mushaf yang dia sedekahkan, Al-Qur'an dia sedekahkan ke kampung, ke masjid, ke pesantren, ke surau. Ketika dibaca orang, mengalir terus ke kuburannya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Nah, ini sedekah. Kita niatkan diri kita untuk membangun masjid supaya kita mati mengalir terus kuburan kita. Tidak bisa masjid batu bata, nggak bisa batu bata, pasir, nggak bisa pasir. Apa yang ada lah. Kalau nggak bisa juga makmurkan masjid. Itu Pak. Kalau nggak juga bisa makmurkan masjid, ya sholatlah 5 waktu. Nggak juga bisa ya, mati sajalah sudah. Au bayyitan libni sabil, atau rumah yang disiapkan untuk anak fisabilillah. Umpamanya dia punya ruko, punya rumah, disiapkannya rumah itu. Kau tinggal sini saja, yang penting kau belajar, biayai kau. Anak yang putus sekolah, anak yang tidak sanggup untuk belajar, dibiayainya. Ini termasuk mengalir terus ke kuburannya. Au nahron ajrabu, atau sungai yang dialirkan, sumur bor, dia kirim uang ke Palestina. Palestina membuat sumur bor di sana karena kondisi di Palestina sekarang sangat mengkhawatirkan. Atau di pesantren sumur-sumur bor yang tidak lancar, dia berikan ke sana. Pokoknya yang difasilitasinya lah, difasilitasinya lah. Mana di masjid-masjid yang sendat orang-orang berudu, dibiayainya. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati yulhaqu min ba'di mautih. Atau orang yang bersedekah, dia keluarkan dari hartanya pada waktu sehatnya dan hidupnya, dia akan mendapatkan mengalir terus kuburannya setelah mati. Berarti si Abdul sedekah itu di waktu hidup Pak. Yang sudah mati, boleh aja sudah mati, nggak apa-apa. Tapi yang lebih afdol itu setelah kita hidup ini. Waktu hidup inilah kita sedekahkan pakaian kita yang cantik. Apalagi Pak, uang kita ala kadarnya menurut kemampuan kita. Itu supaya apa? Itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang yang rajin membaca surah Yasin, maka dia terhindar dari siksaan kubur.